Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi yaitu unit 8 tentang penyesuaian diri remaja. Sebelumnya di sini saya Nam Supir Daus akan menjelaskan materi yang pertama. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah sesuai. Pengertian atau definisi penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan sebagai berikut, yaitu penyesuaian berarti adaptasi, sebagai konformitas, atau sebagai penguasaan. Jadi penyesuaian secara umum yaitu definisinya diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan tidak semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Karakteristik penyesuaian diri. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri yang positif. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi, dan lain sebagainya. B. Penyesuaian diri yang salah. 1. Reaksi bertahan, defense reaction, rasionalisasi, represi, proyeksi, sour grapes, dan sebagainya. 2. Reaksi menyerang, aggressive reaction, selalu membenarkan diri, mau berkuasa setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap diri senang, mengganggu orang lain, dan lain-lain. 3. Reaksi melarikan diri, escape reaction. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama ada kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot. Yang kedua ada perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga ada penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman. Yang keempat ada kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Yang kelima ada penentu kultural, maksud agama. Selanjutnya ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh memulai belajar dan pengalaman. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Terus ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan-kebutuhan determinasi diri, dan frustasi. Terus ada konflik dan penyesuaian. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya akan berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama ada pengaruh rumah dan keluarga, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, masyarakat, dan sekolah. Itu penyesuaian diri. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam menyesuaikan konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi anak. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup manusia. Permasalahan penyesuaian diri remaja. 1. Suasana psikologis keluarga.
Banyak peneliti membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak adanya kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri. Di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, terbukti pula bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah mereka yang datang dari rumah tangga yang pecah atau retak. 2. Sikap orang tua yang otoriter, seperti memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja. Biasanya, remaja berusaha untuk menenangkan seperti kekuasaan orang tua dan pada giliran ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. 3. Penyesuaian diri remaja di kehidupan sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain adalah prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidik. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengembangkan fungsi pengajaran juga fungsi-fungsi pendidik atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidik ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home bagi anak-anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Yang kedelapan, teladan dari para guru dalam segi pendidikan. Yang kesembilan, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada siswa maupun pada guru. Sifat-sifat guru yang efektif terhadap penyesuaian siswa. Riens dalam Garrison tahun 1956. Yang pertama, memberi kesempatan atau alert, tampak antusias dalam berminat dalam aktivitas siswa di kelas. Yang kedua, ramah atau cheerful dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang, kelakar atau membuat orang tertawa, mempunyai ras humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. Yang keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Yang terakhir, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswinya.